mungkin ini ya, karena mungkin di zaman itu di kampung kita ya terutama ya, festival band itu marak kan. Jadi setiap bulan bisa 4 kali, bisa 3 kali. Ya setiap bulannya pasti ada gitu. Jadi Dan pasti ikut. pasti ikut. Nah, mau kalau nggak ikut nggak ada yang juara, Mas. Sombong amat. Sombong amat. Kita yang ngomong ya. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Hari ini saya ditemani sama band ini di tahun 2018-2019. Luar biasa dahsyat ini medsosnya, terutama ada Ilir 7. Ya, ini bentar saya kenalin. Ini di gitar ada Zing. Mas Zing. Mas Zing, di drum ada Ricci, Ricci. di bass ada Fik, dan saya sendiri Ave di vokal. Oke. Lama nggak kedengeran ya, karena memang pandemi ya, Mas. Iya, pandemi. Semuanya harus menepi dulu Bener. di panggung. Harus menepi dulu ya. Kemudian ini hadir kembali Hadir industri kembali. musik Indonesia. Iya. Bawa kabar apa? Ilir 7. Jadi Ilir 7 sekarang bawa kabar gembira, ada single baru. Yang udah rilis, kebetulan alhamdulillah udah rilis di bulan Februari atau Februari. ya, Ya, bulan benar. Februari. Judulnya Klien Hati dan bisa dinikmatin, bisa ditonton video klipnya di channel Askada Musik. Askada Musik ya. Musik. Masih setia dengan label Askada ya. Setia. Dari awal ya. Dari awal. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini single keberapa dari album? Ini single ke-11 dari Single album 11 pertama. dari album pertama. Benar. Jadi semuanya ini ya, semuanya Masukin ke album? dikenalkan itu, dirilis itu. Iya, dirilis. Iya. Satu persatu. Satu persatu dirilis kita ini. Dan ini single ke-11. Single ke-11 ya. Dari 12 lagu ya. 12 lagu. Iya. Berarti sebentar lagi ditunggu nih Sobat Iya. WK, ada harus ada album kedua. Album kedua. Mas Afif boleh cerita proses penggarapan kreatifnya dari banyak lagu, akhirnya ini sepertinya mendekati titik terakhir nih single Klien Hati gitu. Jadi prosesnya Di itu album Jangan Nakal Sayang. Ya, jadi ini single Klien Hati yang agak spesial karena kita bikin bareng-bareng semuanya. Jadi semua ikut nulis, semua ikut aransemen. Yang lain ya sebelumnya enggak? Yang sebelumnya Bro, lirik sonotasi itu biasanya Fik biasanya. Tapi kita aransemen Hitsmaker ya beliau ya. hitsmakernya beliau. Biasa. Cuma aransemen masih tetap rame-rame. Kalau sekarang dari lirik, notasi sampai ke aransemen sampai proses video klip yang bikin storyboardnya kita. Keroyokan sekarang. Keroyokan. Ikut nimbrung. Kemarin kemana gitu? Memang berbagi tugas atau lagi dapat jadwalnya aja bisa barengan gitu? Ya mungkin kemarin ini ya kali ya lebih ke fokus ke musik ya untuk aransemennya. Kalau lirik mungkin urusan Fik yang dari awal gabung, dia bikin lagu, bikin notasi. Nah sekarang udah kayaknya harus bareng-bareng ini karena udah saatnya harus bareng-bareng. Udah mungkin Fik juga kelelahan ya bikin perlu bantuan untuk perlu inspirasi cerita buat lirik atau apa, dan kita alhamdulillah semuanya bisa. Artinya Ilir 7 nggak tergantung sama Fik ya? Enggak. Iya, nggak tergantung. Sebenarnya lebih ngepur sih sebenarnya. Bukannya dulu. Kali ini lebih rame sih alhamdulillah. Nggak tergantung sih juga. Siapa aja boleh mau bikin lirik, notasi, ya kita tampung semuanya, nanti kita bikin semua lagunya, kita serahin ke produser, tinggal produser yang nentuin nanti yang mana yang bakal rilis gitu. Dari awal memang sudah terjadwal barangkali teman-teman di Ilir 7 dan label satu persatu ini udah berurutan lagu pertama yang dirilis sampai kemudian yang terakhir gitu. Sampai akhirnya titik ini Ilir 7 mengeluarkan Klien Hati. Enggak sih Mas, jadi kita semua itu rutinitasnya bikin lagu, kita bahasanya store lah bahasanya store, ada beberapa lagu nanti produser yang milih. Terus masalah Itu revisi. Ilir 7 para personal ikut terlibat barangkali? Iya.
namanya host amatiran begini. Dipaksa produsernya mas. Itu memang teman-teman Ilir 7 dilibatkan atau cukup biasanya dalam proses berkreasi berkarya itu cukup menyerahkan demo lagunya, selesai tugasnya tinggal nunggu pilihannya label atau tetap nimbrung aja tuh Enggak, terus. jadi kita sama Pak produser kebetulan Sebut. ya Pak Diki Sundri Musik ya, di Askada Musik. Kita selalu tektokan masalah single sampai ke lirik-lirik malah. Liriknya detail kita ya? detail. Jadi ini harus revisi, ini harus ganti, ini kayaknya harus gini. Pokoknya itu detail banget sama Pak Diki Sundri di Askada. Jadi semuanya ikut terus. Jadi dari proses bikin lirik Sampai tempo notasi musik ya. sampai ke tempo musik pun kita atur sama-sama. Biasanya terutama di single Klien Hati ada ini nggak, misalnya ada yang keberatan atau lancar-lancar aja tuh dari awal sampai mau dirilis itu, atau tetap ada berantemnya gitu loh mas? Berantem Berantem ada. tanda kutip lah. Lapar biasanya. Pokoknya no eating no thinking. Kalau lapar tuh nggak bisa berpikir baik. Iya. Enggak sih Mas, kita lebih ke kayak argumennya ini liriknya nih arahnya mau kemana, terus ini kayaknya kita ganti gini deh, kayaknya kurang sopan kalau liriknya begini. Terus notasinya biasanya kita bikin begini ya, nanti kita cocokin ke song, rap dan lain-lain. Lebih ke situ sih, nggak berantem yang itu enggak, cuma semua boleh mengeluarkan ide. Kita berantemnya beda tema ntar. Beda tema. Iya. Setelah itu baru kita berantem. Tapi terutama untuk pencipta liriknya, pencipta lagunya tidak keberatan ya. Misalnya Benar. Mas Fik itu misalnya tiba-tiba dikoreksi gitu. Enggak. Apalagi lagu Klien Hati. Maksudnya bisa menurunkan ego itu. Dimana posisi Ilir 7 bisa meredam ego ketika berkarya. Saat apa gitu barangkali? Saat apa? Kita tuh emang apa? Awalnya ya dari kampung itu kita tuh udah berkomitmen. Bukan kampung loh mas, Lubuk Linggau tuh sekarang Iya. jadi kota Madia. Iya benar. Parah aja Mas. Benar. Kalau lagi gak ngeband, mainnya ke Bengkulu meskipun. Iya benar. Di Palembang ya, Iya. Selatan. Kita dari Ya bener nggak tapi? Benar. benar. Ya itu kan Lubuk Linggau kan kita bilang kan kampung halaman kita kan. Itu baru benar ya kamu. Kita tuh udah berkomitmen yang tentang yang hal-hal yang kayak gini nih, kalau kita seandainya ada lirik ngoreksi, seandainya si Pik bikin lirik kita koreksi, terus gimana lu terima enggak gitu. Ya kita sekarang kita tuh udah biasa aja. Posisinya udah. Terus juga kita kalau bingung kita voting tuh gitu kan. Gua suka nih, lu ada yang suka nggak? Seandainya gua sendiri yang suka, mereka nggak suka, gua harus ngalah. Iya, harus legowo gitu. Nggak ngotot ya? Enggak ngotot. Kalau dia ngotot kita tinggalin aja sendiri. Dia ngotot sendiri. Wah, gak tapi awet loh ini, 13 tahun ya? Iya, kita kan 13 udah lama juga kan jadi. 13 ya, tahun. dibilang sebentar juga enggak, dibilang lama juga belum. Iya. Setengah lah ya. Jangan berhenti di satu album ini. Ya, amin. Kemudian ketika apa namanya Klien Hati, jadi pasti ada berapa lagu mas? Satu lagu berarti ya? Satu lagu di album Jangan Nakal Sayang ya? Iya, ini Belum single dirilis ya? Iya, masih ada satu lagi sih. Akankah nanti dirilis? Untuk Klien Hati sudah rilis. Maksudnya yang lagu terakhir ini? Akan dirilis. Akan dirilis juga sebelum, jadi penjembatan sebelum album kedua. Ya. Iya. Dikenalkan ke industri musik Indonesia. Iya, benar. Sampai di titik ini, Iya, Mas. apa yang Ilir 7 sudah dapatkan, ada masih ada hal yang ingin dicapai, masih ada yang belum puas dengan kekaryaannya, atau ya kalau namanya bosen, orang bekerja berkarya tetap ada bosennya ya. Tapi bagaimana Ilir 7 kemudian mengantisipasi itu, terutama biar kalian tetap ya akur, salaman terus gitu mas, berpelukan terus itu. Apa ya? Kita tuh selalu melakukan
tidur bareng. Wes. Maksudnya kalau Bahaya ya. Bahaya ya. bukan kawan-kawan, maksudnya kita tuh Tapi nggak apa-apa sih, cowok sama cowok sih. Iya, cowok sama Kalau lah Biasa satu kosan. satu kosan kan. Ya, jadi kita harus tidur Sampai hari ini? enggak, sekarang udah Awal-awal ya. rumah masing-masing kita. Jadi karena terbiasa, jadi udah biasa sekarang ngobrol masalah pribadi, ngobrol masalah percintaan, ngobrol masalah keuangan. Jadi semuanya nyampur lah, kalau kita udah ngobrol berempat tuh nyampur. Dan jadi kalau kita mau, kadang-kadang kalau ada cekcok, misalnya saya sama Zing gitu cekcok, ingatnya tuh kayak udah lama gabung masa cekcok masalah gini doang. Tapi ada ya. Ada pasti Mas, pasti Pasti. ada. Karena beda ini kan, beda pendapat kan pasti ada. Dalam rumah tangga pasti ada lah cekcok. Ya, Ada nggak yang bisa beda kan. sampai berlarut-larut gitu? Enggak. Larut nggak ada sih, nggak apa. Alhamdulillah jangan sampai sih, jangan. Sampai sih. Ah. Itu yang besar kecilin dihilangin. Ya. Sebenarnya ada yang berlarut, cuma redam sendiri gitu. Oh. Bosan sendiri kan. Kamu udah cair lagi gitu paling. Nggak, artinya kalau misalnya ada keributan tanda kutip itu sampai mengganggu suasana saat manggung Oh enggak. Enggak. di depan banyak orang gitu. Karena kita tuh punya kebiasaan kalau ada yang cekcok kita ngumpul selesain gitu. Apa nih? Problemnya apa, terus apa solusinya gitu. Antar Iya. kalian atau butuh pihak ketiga? Enggak, Enggak, antar kita aja. berempat. Iya. Jadi kita kayak ego tadi sih ya. iya kembali ke ego. Kapan saat Jadi kita tuh tahu gitu Mas, maksudnya kalau saya yang berantem sama Zing, ketika Richie ngajakin ngumpul kita udah tahu, oh ini mau nenangin Iya. gitu loh. Oh. Ini oke. dari pihak ketiganya berarti gitu. Jadi udah feelingnya udah dapat Ah, ya. iya, kita udah tahu. Chemistry-nya udah Ah, oke ah. ya. Ya, alhamdulillah lah. Tapi udah 13 tahun tuh kalau misalnya manggung itu butuh latihan nggak? Butuh Mas. Pasti lah ya, Mas. Makanya kali misalnya kita janjian manggung di Bintaro misalnya, udah Iya. ketemu aja di Bintaro. Enggak. Oh, enggak. Atau teman-teman masih suka ngumpul di Askada misalnya untuk berangkat bareng sebagai titik awal gitu. Ya biasanya berangkat barengnya di Askada. Hmm. Nanti kita sebelumnya pasti prepare dulu latihan kan sebelum. Oh, tetap ya? Tetap prepare latihan. Ya minimal seminggu 2 kali 3 Masih kali. masih rutin artinya Masih masih rutin. rutin. Iya, masih rutin. Kita pun kalaupun off-airnya belum Banyak. tetap aja latihan terus tiap hari, tetap latihan. Siapa tahu nanti Mas Fik nemu lagu atau nemu Iya. 7 yang lain Iya, benar. bisa bikin lagu. Iya. benar. Karena kita kalau nggak latihan nggak ada kerjaan. Sebenarnya ada kerjaan doang ya. Bercanda Cuman kawan-kawan. kalau latihan kan ngeluarin duit, Mas. Iya, benar. Bukan dapat duit kan? Iya, benar Mas. Iya, jadi buang duit sebenarnya. Tapi kita di Askada Musik ini Punya udah studio. emang udah di-setupin studio Oh, buat buat latihan latihan. itu udah. Jadi kita tinggal datang, tinggal ada Datang, yang main, makan. ya. Ngacurin alat ya. Sama teman-teman band yang lain misalnya satu payung kayak Papinka atau Iya. Dadali atau apa ya? Asbak. Asbak. Iya. Nah, Asbak. itu masih suka ketemu atau biasanya per band aja itu. Enggak, kita tuh di label kalau datang ngumpul. Membaur. Jadi Semuanya? semuanya. Jadi ada satu tempat itu buat nongkrong rock atau apa, bahas apa, ngobrol gitu, ngopi lah istilahnya. Semuanya Nggak lah. terpisah lah pokoknya membaur. Jadi kita nggak yang kelompok ini, kelompok itu enggak. Enggak. Karena kita saudara ya. Iya. Saudara Askada. Setelah single ini berarti single yang keberapa? Ke-11. Mas Afif bukan yang Yang mana? Salah apa? Salah apa aku. Salah apa aku ini single ke 1 10 2. lain dari religi ya. Bukan, maksudnya salah apa aku yang kelima. Single kelima dari album Jangan Nyala Nakal Sayang. Iya. Oh iya iya. Nah, dong. 5. itu menjadi titik balik kalian. Gimana? Menurut Jadi- kalian? Benar. Gimana? Jadi sebagai titik balik dan kita anggap jadi sebuah start kita. Karena kan Ilir 7 sebelum belum banyak dikenal dengan karya-karya kita. Udah banyak yang kenal tapi sebagian mungkin kan ada kita punya komunitas Sobat Ilir namanya. Mungkin sebatas itu belum setelah Batas keluarga mungkin. keluarga sendiri. Kalangan keluarga. Nah, setelah Dar keluar Salah Apa Aku itu kan masyarakat umum banyak tahu nih. Di YouTube-nya nih kalau dicek nih di Askada, YouTube-nya Askada sampai 136 Ya. juta. Oh, ada. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Benar. Itu prestasi itu kalau misalnya ada platinum Ada. dapat lipat-lipat. Dapat ya. Ya sebuah Pencapaian. pencapaian lah buat kita yang Pencapaian yang didukung sama teman-teman gitu. Iya, karena kan label sangat mendukung, manajemen mendukung, tim yang mendukung. Ini suatu hasil kayak kerja keras namanya dapat sebuah Apresiasi. sesuatu apresiasi, dapat
pengakuan. Terus apalagi kita kan berkarya terus menerus, butuh semangat. Nah ini sebagai Penyemangat. penyemangat yang besar buat Pecutan ya. Ya, cutan, kita. betul. Viralnya itu. Apa yang kemudian membedakan dengan sebelumnya? Bedakannya 7 sebelum Viral. salah apa aku dengan setelah itu. lebih ini kali ya, Lebih dikenal gemuk orang ya? kali ya. Ya, lebih gemuk berarti tanda makmur. Ya, kelihatan ya. Tanda makmur. Pasti ya. Jadi nggak sia-sia dari meninggalkan Lubuk Linggau. Pasti yang Ini gemuk kelihatannya ini ya. gemuk air gitu ya. Pur. Gemuk nasi. Kalau yang putih nggak apa-apa mas, tapi ada yang lain tuh ya. Ya, jangan. Ya, apa ya perbedaannya paling lebih Manggung sana sini ada yang tahu lah ya. Iya, manggung sana sini ada yang Ada yang tahu tahu. lah. Yang Terus jelas lebih- lebih dikenal. Ya itu karena kan kita Lebih disiplin sebenarnya. Ah, Lebih disiplin disiplin. dalam hal Dalam masalah jam Bekerja. bekerja, terus jam latihan. Oke. Karena waktunya otomatis padat juga ya. Ya, Oh. recording. Kita konsep- Karena di apa istilahnya dipaksa sama waktu yang benar-benar dikejar kan istilahnya. Kita harus jam sekian harus ke situ, jam Oke. sekian harus ke sini. Kalau dulu kan kita masih lele, Oh, gitu ya? santai, karena nggak ada kerjaan. Ya nggak juga lah. Nggak juga. Maksudnya lebih, nggak sebatas sekarang lah. ya nggak Dulu seramai ada. sekarang lah kegiatannya. Kalau sekarang ya Ada. kayak sekarang nih kita abis dari sini kita langsung ke Serang langsung. Oh. Jadi harus nanti bawa bajunya 2 di mobil. Manggung? Prepare. Iya ada. Diajar ya. Iya. Ya berarti udah mulai manggung berarti ya? Udah, Mas Ab, ya? alhamdulillah. Jadi kayak gitu-gitu lah Mas. Jadi masalah waktu kita kejar-kejaran maksudnya gitu. Sempet ngerasa ini nggak? Misalnya rutinitas itu membosankan kalian nggak? Apa? Enggak seru. Ya kalau misalnya rilis album, kalian pasti seneng lah itu Iya. titik awal mengenalkan karya. Tapi Iya. proses yang dijalani step by step, Step itu, by step. yang namanya manggung itu kan ya biasa. Benar. Kalian melakukan hal begitu terus. Gitu. Rutinitasnya ya. Rutinitasnya seperti itu. Nyanyi salah apa aku tuh akan terus-terusan Iya. dilakukan itu. Iya. Tapi ngerasa ini nggak apa biar Mas Afe itu tetap semangat. Mm-mm. Biar Mas Jing juga main gitarnya tetap oke. Iya. Mas Fit Merasa bikin lagunya juga tetap oke lah liriknya. Mas Richie. juga semangat. Emang. Apa tuh? Kuliah punya ini guys, punya formula nggak sih Mas? Sebenarnya ini formulanya karena setiap beda tempat beda orang. Oke. Nah, lain wajah yang ditatap, lain semangat. Oke. Makin nambah semangat. Karena kan yang dihibur kita tuh kita sebagai tanggung jawab penghibur, orang harus melihat kita di panggung totalitas. Ya. Jadi itu yang menjadi apa ya kewajiban lah. Nggak ada rasa bosan atau yang penting totalitas saat kerja dan apapun yang kita nyanyiin, lagu apapun, yang penting yang nonton kita terhibur. Itu aja. Sebagai performer ya harus. Jadi soal bosan udah nomor keberapa gitu. Oke. Menikmati sih lebih. gitu. hampir nggak masuk list bosan itu ya. Oke. Iya, menikmati banget sejauh ini. Jadi udah jalanin aja ya. Jalanin aja. Capek itu juga ada bagian dari pekerjaan ya. Iya benar. Bukan begitu Mas Jing? Iya benar banget. Jadi kangen Lubuk Linggau nih. Udah besar ya. Bilang kampung. Kalian kalau pulang Iya, Mas. pulang kembali. Kalau pulang Linggau. ke kampung ke kota Lubuk Linggau Ya. itu tadi ya, merasa populer kah sebagai musisi, dieluk-elukan kah barangkali, dipanggil kantor wali kota. Oh iya. Oh enggak. Kayak penyanyi pencarian bakat dong kan. Enggak lah Mas, kita udah nggak begitu ya. Iya. Awal-awal tapi iya. apa Enggak ya? sih sebenarnya. Kalau kita sih nggak ngerasa, mungkin teman-teman yang di kampung tuh kayak kalau seneng ya mungkin ya ke rumah, kalau misalkan main tuh rame gitu terus pengen ngobrol segala. Kalau kita sih ngerasanya kayak ya namanya pulang kampung ya, Ya gitu. anak kampung lah istilahnya. Udah lama Gimana nggak sih? pulang ya. Kita temuin lagi teman-teman yang seperjuangan, Iya. setongkrongan pasti kita temuin lagi tuh. Iya. Bersapa silaturahmi karena kan pulang biasanya lebaran doang nih kan. Kampung halaman tuh kayak momen-momen hari besar lah. Hari Jadi besar. hari besar tuh manfaatin buat silaturahmi. Jadi nggak ada Ngerasa- rasa spesial Ya. nggak. Nggak ada.
Malah kita nikmatin kampung halamannya udah. Karena kita emang anak 1000 pulau kan. Biasa Jadi aja satu di single kampung. itu bisa bikin rumah satu-satu ya maksudnya ya? Amin. Amin. Di Jakarta ya? Amin ya Allah. Belum, nanti kalau single dari album kedua ya itu rezekinya ada lagi. Amin, amin. Mas Fik terutama apa namanya ketika banyak orang kemudian menyanyikan ulang lagunya Ilir 7. Ilir 7 itu rasa terganggu nggak sih? Atau justru terbantu gitu, dipromosikan tanda kutip? Oh, gitu. Sebenarnya dengan kalau bilang terbantu dengan terganggu sebenarnya ini dengan kemajuan era digital sekarang dengan punya apa seperti YouTube nih, YouTube kan punya cara sendiri mengambil usaha royalti nih kepada band-bandnya. Nah, jadi kita sebagai punya karya ini band-band kita kayak kita punya viral tuh cover orang banyak, mereka biasanya dapat izin langsung kan dari label kita. Mereka udah kerjasama, jadi kita ngambil sisi positifnya bahwa ini akan menjadi sebuah kemajuan juga buat kita dengan mereka bawa semakin banyak viewers, mereka banyak itu promo dapat, royalti dapat misalnya kan. Jadi kita dapat sesuatu apa ya, nilai plus lah di situ. Karena band kita dikenal, karya dikenal, ya menunjang kita juga. Syukur-syukur ngurus royaltinya lancar ya itu ya? Iya, kita percayakan Askada sangat baik ngurusnya. Jadi nggak cuman dinyanyikan orang lain tapi royalti juga masuk di Iya. kantong ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Nah, kalian masih tetap setia dengan genre musik Melayu, Mas Afe? Tergantung genrenya nih. Hah? Tergantung genrenya. Dia Dia masih setia nggak sama kita gitu? Dia sedia. musik Melayunya setia nggak sama Ilir 7 ya? Ya nggak sih, kalau saat ini sejauh ini masih setia Mas. Dan kita memang dari awal terbentuk kebetulan sama gitu. Maksudnya genrenya pengen musiknya begini gitu, dengan karakter musik yang agak Melayu dengan sentuhan atau gitar zing yang mungkin agak nakal atau gimana gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kemajuan Ada 1-2 lagu mungkin 1-2 bisa lah lagu. ya. mungkin Buat- dari segi aransemen ya Mas, ya agak beda nakal-nakal dikit ya, mungkin ada sentuhan popnya sedikit tidak lepas dari benang merah kita ya, juga ya. tapi nggak lepas dari benang merah Ilirnya itu masih tetap ada Melayunya sih. Tapi nggak tahu teman-teman ada yang mau jadi rocker atau Di luar ya memang Melayu kan memang terkenal di Sumatera ya, terutama Sumatera sisi timur. Iya, timur. Meskipun Lubuk Linggau ada di barat ya sebenarnya. Selatan. Ya. Oh, selatan barat ya. Apa yang melatar belakangi kalian awal berkarya itu memilih musik ini, Bang? Ya emang karena kita juga ya itu tadi kan kita teralih dari masyarakat yang memang dominan dengan Melayu. dari kecil ya doktrin Iya, itu jadi ya. memang kita nggak disetting pengen ini Nggak karena ada memang iya Udah iya. beda kita Melayu enggak. Kita memang ya pure dari diri kita ya, karya kita yang kita keluarin ya Inilah. model-modelnya kayak gini nih. Jadi pas bikin lagu, oh begini, ya udah begini aja dah. Enggak. Tapi basicnya kita festivalan. Ya. Oh. Festivalan tuh nggak sama sekali menyentuh namanya Melayu. Ya. Zaman namanya masih mantan band tuh begitu. Ya, dan ke bawah. Itu untuk bukan mantan kekasih ya. Mantan kekasih jadi lagu ya. Ada lagu ya, Jadi benar. lagu. Jangan-jangan alamat rumah kita tahu juga nih. Bener. Nah itu zaman. Iya. Mantan band ke bawah itu kita festival. Iya, zamannya itu ya. Itu musik kalau boleh menceritakan kembali di luar Melayu malah. Gua Iya. Melayu, sama sekali nggak nyentuh Melayu selama bermusik Iya. ya. Meskipun Mas Ricci tadi bilangnya dari kecil terinspirasinya Iya. musik-musik Melayu Tapi ya. saat kita Manggungnya. festivalan sama sekali nggak. Itu Misalnya apa? Jadi Mas Ricci? festivalnya kan judulnya rock Iya, gitu. rock. Oh, musik rock. Rock, Rock. ya, festivalan. Jadi kita Keras-keras lah ya. ya manggung. karena rock. mungkin ini ya, Rock. karena mungkin di zaman itu di kampung kita ya terutama ya, festival band itu marak sekali. Jadi setiap bulan bisa 4 kali, bisa 3 kali. Ya setiap bulannya pasti ada gitu. Jadi Dan pasti ikut. Pasti. ikut, ya pasti ikut. Nah, mau nggak Ntar kalau nggak ikut kan? nggak ada yang juara, Mas. Sombong amat. Sombong amat. Bukan kita yang ngomong ya. Jadi apa ya, lebih ke ikuti era waktu itu ya.
zamannya ya. Untuk Zaman- Jadi kalau band ikut festival musik rock ya nyanyi musik rock, Iya. nyanyi lagu rock. Kalau pop ya pop, ya benar. dangdut Dangdut ya dangdut. pernah? Hampir nggak pernah sih. Oh enggak. Dengerin aja ya. Hampir nggak pernah ya. Ya hampir nggak pernah. Oh, Pop masih pernah lah ya. Ah. Pop masih pernah lah. Iya. Tapi rata-rata teman-teman Ilir 7 tuh secara personal terinspirasi musiknya benarkah memang dari musik Melayu? Ya benar mas. Mas Afe. Benar. Enggak, ya enggak. Secara personal ya, secara Oh, personal ya? ini? Iya, dengerinnya. Kalau Biasanya apa sehari-hari? dulu atau sekarang? Dulu Dulu. dan sekarang. Dulu dan sekarang. Dulu masih ya musik-musik progresif kalau zaman dulu ya. Sekarang pun masih, cuman nggak sesering dulu. Dulu. Sekarang sudah random, sudah dengerin semua apa yang apa yang ada di Indonesia ini, musik-musik yang etnik segala macam saya dengerin. Oke. Kalau dulu cuma tertuju musik-musik progresif, terus slow rock itu. Kalau sekarang udah random aja, tuh, Oke. semua didengerin. Karena menurut saya tuh musik Indonesia semuanya bagus. Oh, oke. Mas Fik. Apa? Sebenarnya kalau dibilang dasar bermusik, saya lebih karena kebiasaan orang tua ya. Dulu kan orang tua ini sukanya dangdut sih. Dangdut, kakak saya sukanya pop, kakak satu lagi sukanya R&B. Jadi saya tuh pendengar, saya nggak punya Gak punya satu, terlalu bukan. Jadi saya tuh, jadi database saya datang dari keluarga. Dangdut saya dengar, pop saya dengar, yang rock saya dengar tuh. Akhirnya saat ngeband dapat nih lingkungan yang keras kan, rock festival gitu. Iya. Jadi basic buat saya. Berarti arah musik saya tuh ke sini loh. Ini eranya festival, saya ke festival. Oke. Tapi kalau buat ngebandnya ya itu tadi kayak sama apa ya, progresif. Gitu. Kalau pendengaran basic dari kecil ya ikut dari orang tua dan kakak-kakak saya. Mas Cici. Hampir sama ya sebenarnya kayak kebetulan dulu kan kakek saya juga ada dari pemusik juga kan, jadi yang rata-rata memang pemusik Melayu di sana kan, orkes Melayu gitu ya, secara nggak langsung Orkes Melayu ya? orkes Melayu, Bukan kasidah ya? bukan, nggak ada lagi orkes Melayu, jadi secara nggak langsung ya kupingnya juga terdengar kan. Oke. Dari kecil ya kan, jadi secara lambat laun ya itu tadi Melayu tetap lekat di dalam. Tapi untuk ngebandnya juga lama-lama kan dengar juga nih yang baru, pop dengar, rock juga dengar, akhirnya itu sampai sekarang juga ngebandnya Melayunya masih ada, ngebandnya juga masih ada. Gitu. Artinya kalau Ilir 7 ada tantangan atau bukan tantangan sih, tapi untuk membawakan musik ya memang nggak ada masalah. Nggak Ya. masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Terutama lagi manggung live gitu Iya, masalah. Iya, iya, benar. Enak. Masih. Cing, bapak udah, kakek udah, apa? Ini Tetangga. ini. Kalau saya memang dari kecil dengarnya Melayu, musik-musik Melayu, dangdut. Cuman kalau untuk ngeband, saya dulu emang nggak kenal pop. Oh. Saya cuma Rock, kenal ya? rock. Terus sama mereka nih yang ngajarin saya. Oh, Gini loh pop gitu. oke. Jadi otodidaknya Oh, otodidak. apa namanya? Memainkan musik pop itu. Dia anak festival bener waktu awal-awal Oh, iya? ngeband. Ya, ini festivalan banget. Anak ya. festival banget. Anak ya? festival banget ya. Jadi Dulu. piala-pialanya masih banyak berarti. Belum ada. Festival doang tapi nggak pernah doang. Apa sertifikat itu? Ya, apa sertifikat? Itu juga nyetak sendiri. Iya. Benar sih. Tapi pengalamannya ini ya, pengalaman waktu di Lubuk Liga udah mateng, dibawa ke Jakarta udah mantep gitu loh masingnya. Udah. Enggak juga. Enggak sih. Terus apa dong? Apa? Jadi influence-nya musik-musik Melayu tetap ya. Ya, Masih ya kali sih enggak? Enggak. ada ke sana ada Ada juga. ya? Memang dulu kan masih kecil, itu kan juga merajain kan negara seberang kan. Dangdut. Negara api. Tapi setelah belajar main malah kita nggak nyentuh. Saya tuh nggak nyentuh yang Ya. dangdut, yang Melayu, malah dengarannya rock gitu. Musik rock dia. Artinya teman-teman Ilir 7 nggak terpaksa taruh kutip kan. Ketika nyemplung ke musik Melayu gitu. Enggak. Benar-benar Karena ngalir. kayak apa ya, Melayu itu tetap ada gitu mas. Maksudnya kita tetap darahnya tuh kayak Melayu tuh senang sama musik-musik Melayu. Cuma ketika kita ngeband tuh ya karena memang di daerah tuh
zamannya festivalan, terus musik rock masih Raja, iya. apa ya sama musik merajai, Booming maksudnya lah, booming. masih sering didengar di kampung, jadi kita terbawa juga itu suasana musik rocknya itu. Benar, benar. Akhirnya ya kalau ngeband waktu itu ikut festival, tapi dalam Melayunya masih tetap pengen denger lagu Melayu gitu, masih didengerin lagu Melayunya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita ngeband pun ya Iya. akhirnya jadi band Melayu. Atau kok basic rocknya juga ada leadnya Zing juga, wah kalau Iya. di lagu Ilir 7 bukan main. Tetap jadi rocknya jadi ada. Saking rocknya kita nggak celah. Nggak, dari mantan band yang biasa tampil di festival musik, Iya. kemudian berubah menjadi Ilir 7, artinya teman-teman udah salaman. Kita akan setia Ya. di jalur musik Iya. Melayu. Iya. Iya, benar. Dari awal emang sudah udah arah sana gitu. Iya, Nah, udah. benar itu. Kita mau sini loh, dah. Waktu kita gabungan sepakat nih, ayo kita ngepop yuk gitu Nah. loh. Nggak, maksud Pakai saya- festival gitu kan. Maksud saya background musik teman-teman kan memang beragam. Gitu. Beragam. Kenapa saat itu disepakati musik ini? Atau memang bayangannya udah ini kayaknya lagunya bakal disenangi nih sama telinga musik orang Indonesia. Ngalir aja ya. Waktu itu Oh, kakaknya ada beberapa karya tuh dari saya kan awal-awal ya. Ya. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Oh iya setuju, senang teman-teman. Mungkin awal dari situ kali. Jadi kita ngalir dari situ awal. Oh arah musiknya. Mafe nyanyi kan nggak ya gitu kan? Hmm. Salah dapat gitu. Oh kedepannya gitu lagi nih. Nah gitu kan. Udah dapat enaknya dia nyanyi lagu. Jadi apa yang kita Tuangkan. yang Vic bikin lagu begitu, saya juga nyanyi pun nggak ada yang macam-macam, itu begitu aja, ngalir gitu, ngalir sama. dapat enaknya lagu. udah gitu. Jadi nggak yang dipaksain kita harus begini ya, nggak. Ya enggak, maksudnya Mas Afi enggak coba kita nyanyiin lagu ini pop Dirubah gitu atau, ya. atau kita Enggak. musiknya musik rock atau jazz Enggak. atau dangdut gitu. Nggak. Jadi Iya. apa yang keluar Mafe pertama kali? ada cengkoknya, saya lihat kan ada Oke. ini. Oh berarti nyambung gitu loh. Teman-teman juga senang namanya. Iya. Ada rencana selain album kedua apa yang akan dilakukan Ilir 7 setelah single Klien Hati ini rilis di pasar musik Indonesia? Iya kalian. Ya, kalau rencana kita kan mungkin apa? Enggak. Enggak, maksudnya dalam waktu dekat ini off air kan tetap jalan, terus kita ada main di Malaysia mungkin Oke. nanti secepatnya ya, karena udah tektokan dari pihak Askada sama Semoga jadi lah ya. ya semoga jadi mungkin habis lebaran ya jadwalnya. Tapi sudah dipersiapkan dari sekarang. Terus ada tour Jawa Barat nanti. Oke. Disiapin sama Mas Ute juga sama tim Askada. Terus apa lagi ya? Kalau Itu untuk ungkapan kerinduan kalian barangkali dengan sobat iya. Ilir gitu Pasti. yang udah Udah lama. menyapa. Kalau kita ini kan pas zamannya pandemi itu gimana caranya ngomong sama mereka gitu ya, teman-teman kita yang kita nyapa nggak bisa, akhirnya kita bikin kayak live Instagram, ya udah kita ngobrol bareng-bareng nih. Oh. Nah, ada Vic, ada Zing, ada Richie, Sering. hampir Makanya kita juga pas pandemi juga nggak mati-mati banget. Jadi kita sama pihak masih bangun lah istilahnya. Iya, masih. Gak tidur banyak banget lah ya. Jadi sama pihak Askada juga merancang jadwal juga. Ya via kita online waktu itu. live streaming ya, Streaming juga. virtual, konser virtual waktu itu. Jadi tetap tektokan sama teman-teman di luar masih bisa. Dan sekarang masih ya bisa banget karena udah boleh sekarang kan. udah mulai maksudnya dibuka lagi kerannya. Iya. Biar teman-teman manggung lagi. Iya. Biar tambah semangat nyari Cuan. lagu, Iya. lagu bukan Ini nyari kita duit, itu udah pasti. maksudnya lah juaranya ya. Iya. Nanti ditunggu kabar berikutnya Ilir 7. Ada yang ingin sampaikan kepada sobat Ilir dan sobat WK? Sama-sama sobat nih, satu Sobat lagi Ilir. sobat padi. Bukan. Sobat ini sama sobat apa Mas? Sobat WK. WK. Warta Kota. Warta Kota. Sehat selalu. Selalu support terus kita Ilir 7. Tunggu lagu-lagu terbaru kita dan undang kita. Itu. Ini tahun politik, jadi Ilir 7 harus nyamperin Iya. kantong-kantong politik. Iya, benar. Maksudnya harus deketin calon-calon anggota legislatif nih. Iya. Udah rezeki. Ada yang disampaikan lagi?
Mungkin Masnya mau disampaikan. Ada yang mau tanya sama Mas ya? Mas amatiran nih. Terima kasih Mas Afi, Ya, Mas Wing, sama-sama. Mas Rici, Mas Zing. Iya. Dan Ilir 7 sudah mampir ke Warta Kota di Palmerah. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ditunggu karya-karya berikutnya. Amin. Lagu-lagunya juga booming. Amin. Ya Allah. Terima kasih Sobat DK sudah menyaksikan obrolan saya dengan Ilir 7. Sehat juga dimanapun Anda berada. Terima kasih dan bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.